Jadi kita lihat untuk soal, ini dia masih materi bab 2 ya. Nah, di sini teman-teman diberikan sebuah rumusan fx. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari rumus dari inverse-nya beserta domain dan range-nya. Oke, jadi di sini umumnya kalau misalkan teman-teman itu ingin mencari domain dan juga range ya dari fungsi inverse, kita akan lebih mudah ketika kita pakai sifat ini. Sebentar saya tulis dulu ya. Jadi nanti pertama teman-teman harus ingat konsep ini ya. Misalkan teman-teman punya first-nya, ketika kita ingin mencari domain dari fungsi dengan range dari fungsi awalnya atau R. Fungsi inverse itu sama dengan domain dari fungsi awal. Nah, jadi nanti teman-teman gunakan sifat ini ya untuk menjawab yang bagian ini. Nah, maka pertama kita akan cari dulu domain dan juga range dari fungsi f-nya ya. Nah, jadi teman-teman punya fx, rumusnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan akar dari x min 1. Nah, misalkan kita ingin menentukan domainnya. Nah, dari sini teman-teman lihat bahwa fungsi fx itu pertama dia memuat bentuk akar kuadrat ya. Nah, kemudian ada nilai 2 di depannya. Nah, kalau kita itu mencari domain, maka 2 di sini dia nggak berpengaruh ya. Karena dia nggak ada variabel x-nya. Atau bahkan kalau ini ada x-nya pun, ini nggak kita perhatikan. Karena ini akan berlaku untuk seluruh x, nggak masalah. Nah, jadi yang teman-teman ambil itu hanya bentuk yang akar kuadrat saja. Nah, karena kita tahu nilai di dalam akar kuadrat itu kan ada syaratnya ya, supaya bisa kita hitung. Yaitu apa? Nilainya, yaitu x min 1, harus lebih besar, sama dengan 0. Nah, sehingga teman-teman akan dapat x-nya lebih besar, sama dengan 1 ya. Nah, maka dari sini teman-teman sudah memperoleh si domain dari fungsi f. Kalau kita tulis dalam bentuk selang interval, berarti yang kiri itu kurung siku, karena ada tanda sama dengannya ya, pertidaksamaannya, 1 sampai plus tak hingga. Jadi pertama sudah mendapatkan domainnya. Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari range-nya. Nah, jadi range itu adalah ketika teman-teman mensubstitusikan nilai-nilai X pada DF ke rumus fungsi, maka teman-teman ingin mencari kira-kira nilai fx terkecil itu berapa dan yang paling besar itu berapa. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan RF sebagai sebuah selang interval ya. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu mengenai nilai yang akan dihitung dari tanda akar kuadrat. Nah, jadi di sini karena di depan tanda akar kuadrat itu plus, maka nanti setiap nilai yang keluar dari akar kuadrat ini, dia nilainya selalu positif. Nah, jadi maksud saya misalkan ya, teman-teman itu punya akar dari X min 1, misalkan rumusnya ya. Nah, kemudian teman-teman misalkan ambil X-nya itu sama dengan 5 misalkan. Nah, maka kan nanti akan dapat apa? Akar dengan akar 4 ya. Nah, maka ini nanti itu hasilnya diambil yang positif, yaitu 2. Kenapa? Karena di sini di depan tanda akarnya itu positif. Nah, sementara kalau misalkan teman-teman punyanya itu adalah negatif akar dari X min 1, maka ketika X-nya sama dengan 5, maka akan diperoleh negatif akar dari 5 min 1 sama dengan min akar 4. Nah, baru hasilnya min 2. Nah, jadi nilai plus minus dari bentuk akar, itu teman-teman bisa melihat dari tanda yang berada di depan akar gitu ya. Nah, sehingga dari sini teman-teman akan tahu bahwa nilai yang keluar dari akar ini nggak akan negatif. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan nilai-nilai terkecil dan terbesar dari si fungsi fx-nya ya. Jadi ini tadi itu penjelasan tambahan ya. Nah, sekarang teman-teman tadi kan punya df-nya itu adalah ini ya. Nah, maka sekarang coba teman-teman ambil nilai x-nya yang paling kecil di df, yaitu 1 kan ya. Nah, maka teman-teman bisa menghitung f-nya.
Berarti X-nya diganti 1. Berarti berapa? 2 ditambah akar dari plus 0 sama dengan 2. Nah, kemudian kalau X-nya semakin besar, misalkan X-nya menuju tak hingga, maka kita akan memperoleh fx, nilainya adalah 2 ditambah sama akar. Nah, bilangan yang sangat besar, tak hingga, dikurangi 1, nilainya juga masih tak hingga ya. Nah, akar kuadrat dari bilangan yang sangat besar, hasilnya tetap tak hingga. Nah, maka di sini hasilnya juga plus tak hingga. Nah, sehingga di sini teman-teman tahu bahwa nilai terkecil yang mungkin dari fx itu adalah 2, dan yang terbesar adalah si tak hingga. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekarang bisa menuliskan range dari fungsi f-nya ya, yaitu berapa kurung siku 2 sampai plus tak hingga. Nah, kemudian baru kita mencari inverse-nya ya. Jadi untuk mencari inverse, pertama ditulis ulang rumus soalnya ya. Rumus fungsinya fx sama dengan 2. Nah, kemudian notasi fx-nya teman-teman ganti menjadi y. Jadi kita punya y sama dengan 2 ditambah sama akar dari x min 1. Kemudian cara di kalkulus 1, ketika kita mau cari inverse, itu kan dia langsung ditukar variabelnya ya. Atau kalau teman-teman pakai cara SMA sebenarnya juga boleh ya, nanti hasilnya sama. Jadi tukar variabel di sini maksudnya adalah yang awalnya dia variabel y, sekarang teman-teman tulis menjadi x. Begitu pula untuk yang x, sekarang dia berubah jadi variabel y. Nah, kemudian dari sini tujuan teman-teman itu adalah ingin menuliskan kalau y saja itu dalam fungsi x, bentuknya apa. Nah, sehingga hasil di sini itu nanti adalah hasil inverse-nya gitu ya. Nah, maka kita akan selesaikan. Maka pertama, duanya bisa dipindah ke kiri ya. Teman-teman akan punya x min 2. Berarti yang kanan tinggal akar dari y min 1. Nah, kemudian kedua ruas, teman-teman kuadratkan. Yang kiri akan dapat x min 2 kuadrat. Yang kanan berarti kan akarnya lepas ya. Tinggal y min 1. Nah, berarti kalau y saja, min 1-nya pindah ke kanan. Jadi plus 1 ya. Kita punya x min 2 dikuadratkan ditambah 1. Nah, maka dari sini teman-teman dapat apa? Ini tuh nilai f inverse-nya ya. Jadi f inverse x itu hasilnya adalah x min 2 kuadrat ditambah sama 1. Nah, ini boleh teman-teman tulis seperti ini, atau kalau misalkan ingin dijabarkan juga boleh ya. Artinya dikuadratkan dulu, x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 1. Nah, kemudian nanti dapat apa? X kuadrat min 4x plus 5 ya. Nah, jadi dijawab sampai sini boleh, atau kalau ingin diuraikan juga lebih bagus ya. Nah, kemudian kan kita juga ingin mencari iya sih domain dari f inverse. Nah, itu tadi kita pakai sifat akan sama dengan range dari fungsi f-nya. Tadi kita dapat hasilnya adalah 2 sampai plus tak hingga. Nah, sementara itu untuk range dari fungsi inverse itu sama dengan domain dari fungsi f. Nah, maka dapatnya 1 sampai plus tak hingga. Nah, jadi kenapa saya menyarankan untuk teman-teman itu gunakan sifat ini ya untuk mencari domain dan juga range dari fungsi inverse. Karena terkadang ketika kita punya sebuah rumus fungsi, dia itu punya inverse kalau domainnya harus dibatasi dulu. Khususnya kalau teman-teman itu punya fungsinya adalah setengah lingkaran atau fungsi kuadrat. Nah, jadi mungkin saya jabarkan sedikit ya. Jadi ketika tadi teman-teman dapat f inverse-nya, kan tadi dapat x min 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 1 ya. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan grafiknya, berarti kan kita menggambar grafik dari y sama dengan X digeser ke kanan, dua satuan ya. Nah, kemudian karena belakangnya ditambah 1, maka dia digeser lagi ke atas. Satu satuan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sketsa grafiknya,
Pertama ke kanan 2 ya. Misalkan ini 2, terus ke atas 1. Misalkan di sini. Nah, maka kan nanti kurang lebih grafiknya dia ada di sini ya. Parabola terbuka ke atas. Nah, kalau teman-teman ingat konsep dari sebuah fungsi yang punya inverse, maka dia harus fungsi satu-satu. Nah, cara memeriksa sebuah fungsi satu-satu atau tidak, teman-teman bisa menggunakan yang namanya uji garis horizontal. Jadi ketika kita buat sebarang garis mendatar atau horizontal, dia itu kalau misalkan hanya memotong grafiknya di satu titik, dia fungsi satu-satu. Nah, maka dia punya inverse. Nah, berarti kalau memotongnya lebih dari satu titik, seperti contoh ini, dia bukan fungsi satu-satu, sehingga nggak punya inverse gitu kan ya. Nah, padahal tadi di soal, kan dia, kita bisa mendapatkan F inverse-nya kan. Berarti artinya F inverse yang teman-teman dapat, itu juga akan punya inverse, yaitu inverse-nya Fx-nya. Nah, sehingga ini itu akan punya inverse kalau domainnya dibatasi. Yaitu apa? Teman-teman membelah si parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, maka garis yang membelah ini namanya sumbu simetri. Nah, jadi nanti domainnya itu bisa minta hingga sampai 2 atau 2 sampai plus tak hingga. Jadi teman-teman mengambil yang sisi kiri atau yang sisi kanan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak menggunakan sifat ini, biasanya itu akan terkecoh. Karena seolah-olah kita melihat bahwa domain dari fungsi inverse ini adalah minta hingga sampai plus tak hingga. Karena di sini kan kebetulan fungsinya apa? Fungsi kuadrat, dan dia merupakan fungsi polinomial. Nah, jadi nanti gunakan sifat ini saja ya, supaya nanti solusinya lebih terjamin gitu ya. Jadi itu untuk nomor pertama ya, tentang mencari fungsi inverse beserta domain dan range-nya. Gimana? Ada pertanyaan dulu atau ingin lanjut? Belum, Kak. Berarti kita lanjut ya. Oke, berarti sekarang kita masuk bahasan yang bab 3 ya, tentang limit dan juga kekontinuan. Nah, jadi nanti ada beberapa versi soalnya ya. Jadi sudah saya ambil variasi-variasinya. Karena sekali lagi kita tidak tahu nanti pas sesi kalian dapat yang variasi apa tentang bab 3, barangkali menghitung fungsi kontinu atau barangkali hanya menghitung limit ya. Sekarang kita lihat yang nomor 4 atau soal kedua ya. Nah, jadi pertama teman-teman diberikan sebuah fungsi fx, di mana fx merupakan fungsi sepotong-sepotong. Jadi fungsi yang dituliskan bercabang seperti ini, dia namanya fungsi sepotong-sepotong. Nah, maka perintahnya adalah tentukan semua nilai k yang memenuhi agar limit x mendekati 2fx itu ada. Nah, jadi pertama nanti teman-teman harus ingat ketika fungsinya merupakan fungsi sepotong-sepotong, maka ketika teman-teman harus menghitung limit untuk x mendekati nilai perbatasan di domainnya ini ya, maka pertama harus menghitung limit kiri dan juga limit kanan. Nah, limit kiri dan limit kanan itu nanti namanya limit dua sisi ya. Nah, jadinya limit notasinya, tapi atasnya kasih notasi min. Itu maknanya adalah dua yang didekati dari arah kiri. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, misalkan teman-teman itu punya sebuah garis bilangan, terus misalkan nilai 2 itu ada di sini ya. Nah, maka dua yang didekati dari arah kiri, itu seperti ini maksudnya. Notasinya 2 min. Nah, berarti kan bahwa letak 2 min pada garis bilangan itu kan di sebelah kirinya 2 ya. Maka teman-teman akan tahu bahwa 2 min itu nilainya kurang dari 2. Nah, sementara itu, kalau 2 didekati dari arah kanan, berarti seperti ini, notasinya nanti adalah 2 plus. Karena 2 plus terletak di sebelah kanannya 2, maka teman-teman juga tahu bahwa nilai 2 plus itu lebih besar dari 2.
Nah, maka informasi ini tuh akan teman-teman gunakan untuk menentukan kalau saya itu X-nya 2 min, saya harus pakai rumus fungsinya yang atas atau bawah. Gitu ya. Nah, karena tadi 2 min kurang dari 2, berarti kan dia memenuhi yang ini ya. Maka nanti teman-teman untuk limit kiri rumus fx-nya pakai yang atas. Jadi teman-teman akan tulis limit x mendekati 2 sama x min 1. Nah, berarti kan x-nya teman-teman ganti sama nilai yang didekati itu ya. Nah, maka waktu menghitung itu kembalikan ke 2 yang normal. Jadi x-nya tulis 2. X-nya itu hanya untuk kita bisa memilih ya. Teman-teman fungsinya pakai yang atas atau yang bawah. Nah, maka ini nanti kan dapatnya 2K kuadrat kali 1, berarti 2K kuadrat ya. Kanannya. Untuk limit kanan, maka notasinya limit fx. Nah, maka limit x mendekati 2 plus. Karena 2 plus itu lebih besar dari 2, maka teman-teman pakai rumusnya yang bawah ya. 1 min K didapat apa? 1 min K per 2 dikali sama 2. Nanti bisa disederhanakan ya. Maka nanti dapatnya adalah 1 min K. Nah, kemudian karena kita itu ingin bahwa limit X mendekati 2 fx itu ada, nah maka limit fx itu ada ketika apa? Jadi limit dua sisinya itu harus sama nilainya. Ya, ya. Maka bisa langsung diganti nilainya. Berarti apa? 2K kuadrat sama dengan 1 min K. Nah, pindahkan semuanya menjadi satu ruas sehingga akan terbentuk sebuah persamaan kuadrat ya. Berarti teman-teman punya 2K kuadrat, yang ruas kanan pindahkan ke kiri, kita peroleh plus K min 1 ya, sama dengan 0. Nah, terus ini kita faktorkan. Kita akan dapat misalkan ini 2K, ini K. Nah, sehingga dari situ kita akan peroleh apa? Pertama, 2K min 1 sama dengan 0. Berarti nanti 2K sama dengan 1, sehingga K-nya sama dengan setengah ya. Atau yang kedua, K plus 1 sama dengan 0, sehingga K-nya sama dengan min 1. Nah, jadi di sini teman-teman apa? Memperoleh dua nilai K ya. Jadi ini adalah solusinya. Nah, jadi poin pentingnya ketika fungsinya adalah fungsi sepotong-sepotong, maka ketika teman-teman menghitung limit untuk X mendekati nilai perbatasan domainnya, maka wajib untuk dihitung ya limit dua sisinya. Jadi limit kiri dan juga limit kanan. Nah, kemudian misalkan kalau soalnya saya ganti ya, soalnya misalkan rumusnya tetap, tapi pertanyaannya adalah tentukan semua nilai K yang memenuhi agar F continue di X sama dengan 2. Nah, jadi langkahnya sama persis seperti yang kita tulis, cuma nanti penjelasannya yang agak berbeda kalimatnya ya. Jadi nanti pertama teman-teman jelaskan karena F-nya continue di X sama dengan 2, maka limit X mendekati 2fx ada. Sehingga limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, terus limit kirinya teman-teman hitung, limit kanannya dihitung, terus baru disubstitusikan ke sini. Nah, jadi jawabannya sama aja. Cuma barangkali nanti penulisan soalnya itu beda versi ya. Kayak gitu. Jadi ini untuk soal yang kedua ya, dia masuk materi bab 3. Mungkin kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan ya, sembari saya next ke soal yang berikutnya. Nah, jadi ini soal yang kedua di materi limit dan kekontinuan.
Jadi di situ kita diberikan sebuah rumus fx ya. Nah, fungsinya ini tidak sepotong-sepotong karena dia cuma satu aja. Nah, tapi dia memuat apa? Nilai mutlak. Nah, kemudian kita ingin menjawab 4 pertanyaan di sini ya. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman itu memeriksa sebuah fungsi kontinu atau tidak, jenis fungsinya biasanya ada 2. Yang pertama, fx-nya itu fungsi sepotong-sepotong yang bentuknya bercabang tadi. Atau yang kedua, fungsinya itu cuma satu, tapi dia memuat tanda mutlak. Nah, maka sekarang kita coba kerjakan yang ini ya. Jadi kita mulai dari yang A dulu. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan, perhatikan bentuk apanya, fungsinya terlebih dahulu ya. Maksudnya nilai mutlaknya itu nanti kita lepas tujuannya. Jadi pertama teman-teman tulis, tadi kan rumus fx-nya mutlak 3 min x. Nah, maka di sini nilai mutlaknya teman-teman uraikan terlebih dahulu ya. Jadi karena kita itu punya nilai mutlak 3 min x, maka pertama dia kan bernilai positif, yaitu min x lebih besar sama dengan 0. Berarti 3 lebih besar sama dengan x. Atau dalam hal ini apa? X-nya itu kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Kalau yang ini berarti negatifnya, min 3 plus x. Jadi nilai yang ada di dalam mutlak, teman-teman kali sama min 1 ya. Kita dapat min 3 plus x. Nah, itu kondisinya apa? Saat ini tetap pakai 3 min x, tapi sekarang nilainya itu kurang dari 0. Nah, berarti apa? 3 kurang dari x ya. Atau di sini teman-teman bisa tulis, x-nya lebih besar dari 3. Nah, maka sekarang fungsi fx-nya teman-teman bisa tulis menjadi fungsi sepotong-sepotong. Yaitu yang pertama dia akan bernilai, kita tulis yang ini ya. Berarti teman-teman dapat apa? 1 dibagi 3 min X. Nah, syaratnya tulis, X-nya harus apa? X-nya harus kurang dari, sama dengan 3. Terus yang kedua, berarti dia bernilai 1 dibagi min 3 plus X. Nah, berarti syaratnya apa? X-nya lebih besar dari 3. Nah, kemudian baru teman-teman hitung limitnya ya, untuk X mendekati 3 fx. Nah, karena sekarang fungsinya sudah dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong, maka harus dihitung limit dua sisinya ya. Jadi pertama hitung limit kiri. Limit kirinya berarti limit X mendekati 3 min ya, dari fx. Nah, berarti 3 min itu apa? Kurang dari 3 ya. Berarti teman-teman per 3 min X. Berarti hasilnya berapa? 1 dibagi 3 min 3 min. Nah, berarti kan di sini. Karena 3 min itu kurang dari 3. Nah, maka kalau 3 dikurangi 3 min, nilainya kan berarti masih positif ya. Tapi positif yang sangat kecil, yaitu apa? 0 plus. Karena 3 sama 3 min itu nilainya hampir sama. Hanya saja lebih besar yang 3. Nah, berarti kalau 3 teman-teman kurangi sama 3 min, hasilnya itu adalah mendekati 0, tapi masih positif. Maka notasinya 0 plus. 1 dibagi 0 plus itu hasilnya adalah plus tak hingga. Kemudian kita hitung limit kanan. 13 dari fx ya. Berarti karena 3 plus lebih besar dari 3 bagi min 3 plus x ya. Berarti apa? 1 dibagi min 3 plus 3 plus. Karena 3 plus lebih besar dari 3, berarti min 3 kalau ditambah juga sama dengan plus tak hingga. Nah, jadi maka limit untuk x mendekati 3 fx itu ada. Dan nilainya sesuai dengan nilai yang teman-teman hitung di limit tak hingga. Nah, kemudian yang B ya, berapa nilai F3? Berarti kalau teman-teman menghitung F3, X-nya kan sama dengan 3 ya. Berarti kan pakai rumus yang atas. Berarti hasilnya apa? 1 dibagi 3 min 3. Berarti sama dengan 1/0. Nah, jadi kalau teman-teman punya perhitungan 1/0,
di depannya tidak menggunakan limit ya, maka ini tuh hasilnya tidak terdefinisi ya. Jadi bukan bukan tak hingga. Nah, jadi artinya apa? F3-nya itu dia tidak terdefinisi. Nah, sementara yang C apa? Apakah F continue? Jelaskan. Jadi pertama mungkin teman-teman harus ingat dulu ya, apa syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah fungsi continue pada sebuah nilai X tertentu. Nah, jadi misalkan saya tuliskan dulu materinya ya. Jadi kalau misalkan fx itu continue di X sama Y ketika syarat berikut. Yang pertama, nilai fungsi f di C. Jadi waktu teman-teman hitung, nilainya harus sebuah bilangan ya. Nah, kemudian yang kedua, mendekati A, fx itu harus ada. Berarti nilai limit kiri harus sama dengan limit kanannya gitu ya. Nilai limitnya yang kita peroleh itu harus sama dengan nilai si FA. Nah, maka ketika dia itu memenuhi ketiga kondisi ini, maka dikatakan bahwa F-nya continue di X sama dengan A. Nah, sekarang kita akan menjawab soal kita, apakah F continue? Teman-teman bisa lihat dari hasil B. F3 saja dia tidak terdefinisi ya. Berarti kan yang syarat pertama dia tidak terpenuhi kan? Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa F discontinue. Nah, discontinue itu artinya tidak continue ya. Nah, discontinue-nya di mana? Di X sama dengan 3. Di X sama dengan 3 karena F3 itu tidak nanti syarat sebuah fungsi itu continue atau tidak, teman-teman harus hafalkan ya. Nah, kemudian yang D. Apakah diskontinuitas fx dapat dihilangkan jika ia definisikan kembali fx sehingga menjadi continue? Nah, jadi pertanyaannya kan tadi teman-teman sudah tahu f-nya discontinue di x sama dengan 3. Nah, apakah discontinue di sini itu dapat dihilangkan? Jawabannya kan bisa ada dua ya, bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau jawaban untuk soal ini adalah tidak dapat dihilangkan. Jadi pertama nanti teman-teman tulis ya, discontinue, dihilangkan. Nah, jadi nanti ada cirinya ya, kapan sebuah discontinue dapat dihilangkan atau tidak dapat dihilangkan. Nah, teman-teman bisa melihat hasil dari limitnya. Kalau limitnya itu bukan sebuah bilangan tertentu, umumnya discontinue-nya tidak dapat dihilangkan. Ya, walaupun tadi penyebab discontinue itu kan apa? F3-nya tidak terdefinisi ya, limitnya ada. Tetapi dia nilainya plus tak hingga. Nah, maka kalau teman-teman melihat syarat fungsi continue tadi, maka kan apa? Yang ketiga si nilai limit harus sama dengan si fungsinya. Nah, berarti kalau tadi limitnya aja tak hingga, maka nanti kan F3 juga harus tak hingga ya. Kalau misalkan kita mau ubah supaya F-nya jadi continue. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa lihat nilai limitnya ya. Jadi limitnya kalau bukan sebuah bilangan, biasanya discontinue-nya tidak dapat dihilangkan. Misalkan kalau limitnya katakan 2, nah maka discontinue-nya dapat dihilangkan. Atau mungkin saya kasih contoh ya, discontinue yang dapat dihilangkan dan yang ini tadi kan yang nggak dapat dihilangkan ya. Sekarang contoh yang dapat dihilangkan ya. Sebentar apa ya? Kita buat contohnya itu, bentar saya carikan contoh ya. Oke, misalkan ini, fx sama dengan x bagi sama x min 3.
Nah, misalkan pertanyaannya adalah selidiki di mana f discontinue, kemudian apakah discontinue tersebut dapat dihilangkan atau tidak. Kalau misalkan dapat dihilangkan, maka bagaimana caranya? Nah, maka pertama teman-teman ingat karena fungsinya itu berbentuk pecahan atau fungsi rasional, maka di X yang menyebabkan penyebutnya itu bernilai 0. X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi F-nya discontinue. Di X sama dengan 3. Continue di X sama dengan 3 itu dapat dihilangkan atau tidak. Nah, maka coba teman-teman lihat. Fx itu kan sebenarnya bisa disederhanakan ya. X-nya bisa difaktorkan, maka yang atas jadi X min 3 dibagi sama X min 3. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi sama dengan X. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita itu bisa melakukan penyederhanaan kepada fungsi f, sehingga unsur penyebut yang bisa jadi bernilai 0 itu sekarang sudah nggak ada. Karena sekarang teman-teman hanya punya x. Nah, maka di sini kita mengatakan bahwa discontinue dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya adalah dengan mendefinisikan ulang si fungsi fx-nya. Nah, jadi si fungsi fx-nya sepotong. Jadi pertama dia akan bernilai x kuadrat min 3x dibagi. Jadi untuk x yang bukan sama dengan 3. Karena kalau sama dengan 3, dia akan menyebabkan pembagian dengan 0 ya, sehingga nanti dia tidak terdefinisi. Nah, maka sekarang di sini teman-teman tulis, kalau x-nya yang sama dengan 3, maka nilai fungsinya berapa? Nah, teman-teman tulis di sini. Tadi kan dapat x. Berarti kalau x-nya sama dengan 3, nilai fungsinya berapa? 3. Nah, maka tulis 3 di sini. Nah, jadi ini contoh yang dia itu discontinue-nya dapat dihilangkan ya. Jadi umumnya yang dapat disederhanakan bentuknya itu dia discontinue-nya dapat dihilangkan. Barangkali kalau ada pertanyaan silahkan ya, sebelum nanti kita lanjut. Kak, jadi continue itu Iya, pokoknya dia itu fungsinya harus ada hasilnya gitu ya Kak. Continue itu. iya. Jadi fungsi continue itu harus memenuhi ketiga tadi ini. Jadi misalkan nih ya, teman-teman disuruh untuk mengidentifikasi apakah fungsinya continue di nilai X tertentu. Nah, maka pertama ketika teman-teman hitung F-nya di nilai X yang diberikan itu harus dapat nilainya, ya. Nah, kemudian menghitung limitnya. Limitnya juga harus ada. Nah, kemudian yang ketiga, nilai limit yang teman-teman dapat tadi, nilainya harus sama dengan si FA. Nah, maka ketika dia memenuhi ketiga kondisi ini, nanti dia dikatakan bahwa fungsinya continue. Jadi kalau nggak memenuhi salah satunya gitu aja berarti udah nggak continue gitu ya Kak. Iya, betul. Jadi ketiganya wajib terpenuhi. Jadi kalau ada yang tidak terpenuhi, walaupun satu saja, langsung tidak continue ya. Oh iya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sembari kita lihat soal yang lain ya. Di bab 3 yang tahun lalu itu juga ada yang dia itu hanya menghitung limit saja ya. Jadi nggak memeriksa sebuah fungsi continue atau tidak. Tapi langsung menghitung limit seperti ini contohnya. Ini juga soal tahun lalu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini kalau misalkan teman-teman itu langsung ganti nilai X-nya dengan 3, yaitu nilai yang didekati oleh si limit, maka nanti kan teman-teman akan dapat apa? Akar dari atas itu kan dapatnya 0, yang bawah 0 juga ya. Di teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau misalkan fungsi untuk akar kuadrat, maka teman-teman harus kalikan dulu dengan apa?
dikalikan dengannya. Jadi sekawan itu nggak selalu letaknya yang ada di penyebut ya. Kalau dalam contoh ini kan yang bentuk akarnya di atas, di pembilang. Nah, maka nanti teman-teman akan kalikan dengan sekawan dari nilai yang ada di pembilang. X kuadrat min 5, sekarang tandanya jadi min, maka sekawannya itu plus. Nah, maka yang bawah nilainya sama. Akar dari X kuadrat min 5 ditambah 2. Nah, jadi sekawannya itu harus bentuk pecahan ya, yang mana nilai di pembilang sama penyebut itu sama. Karena ini tuh kalau dihitung sebenarnya kan satu ya, maka satu kalau dikali ini nilainya ya tetap yang awal tadi. Nah, jadi secara nilai ini tuh nggak mengubah nilai fungsinya ya, tapi ini hanya penulisan versi lain saja. Nah, maka pertama teman-teman selesaikan operasi fungsinya ya. Nah, perhatikan yang ada di pembilang. Yang ada di pembilang itu kan seperti teman-teman punya bentuk apa? Ya. Maka berarti A kuadratnya ini dikuadratkan, maka akarnya kan lepas ya. Berarti teman-teman punya X kuadrat. 2 kuadrat, berarti 4 ya. Kalau yang bawah sama ya. Nah, maka yang atas teman-teman akan dapat, atau ini saya tulis langsung aja. Ini kan X kuadrat min 9 ya. Langsung teman-teman faktorkan ya. 3. Jadi tujuannya itu supaya nanti teman-teman bisa menyederhanakan fak 0 gitu ya. Kalau X-nya itu diganti 3. Sekarang ganti 3 dari X plus 3 min 5 ditambah 2. Nah, perhatikan notasinya. Jadi semasi teman-teman itu belum mengganti nilai X-nya dengan 3 di sini, maka depannya itu selalu ditulis limit terus ya. Nah, baru ketika teman-teman ganti X-nya jadi 3, limitnya nggak perlu ditulis. Jadi artinya X-nya ganti 3. Dapat 3 plus 3 dibagi. Berarti ini kan akar 4 ya. Plus 2. Berarti 6 dibagi 2 plus 2 per 2. Nah, jadi pokoknya kalau teman-teman menghitung limit untuk nilai X tertentu, dan ternyata dapat hasil 0 per 0, maka kalau dia memuat bentuk akar, maka dikali sama sekawannya dulu. Tapi kalau misalkan nggak memuat akar, biasanya itu harus disederhanakan dulu fungsinya. Kayak gitu ya. Maksud saya difaktorkan, terus ada faktor yang bisa dicoret. Biasanya yang atas fungsi polinomial, yang bawah polinomial juga ya. Terus yang atas difaktorkan dulu, terus yang bawah nanti bisa dicoret biasanya sama faktor yang atas. Jadi nanti harus ingat metode pembagian ya di polinomial. Namanya metode Horner, kalau teman-teman ingat. Jadi mungkin saya kasih contohnya ya, barangkali besok keluar. Jadi maksud saya ini tambahan ya. Misalkan teman-teman disuruh untuk menghitung, sebentar. Misalkan hitung limit untuk X. Sebentar. Apa ya? X mendekati min 1 plus 5 terus dibagi sama teman langsung ganti ya X-nya itu min 1, maka teman-teman akan dapat yang atas kok iya min 5 ya. Min 5 plus 1. Nah, berarti kan dapatnya yang atas 0, yang bawah 0 juga ya. Nah, maka di sini berarti sebenarnya fungsi ini tuh bisa disederhanakan terlebih dahulu. Jadi kan teman-teman harus melakukan pembagian ini dengan ini gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa pakai cara Horner namanya. Metode Horner. Sama kayak waktu di SMA dulu ya. Nah, jadi caranya adalah teman-teman tulis koefisien dari masing-masing X pangkatnya. X pangkat 3, koefisiennya 1, tulis di sini. X kuadrat 5, X pangkat 1, 5, konstantanya 1. Nah, terus teman-teman lihat pembaginya, pembagikan 0, maka dapat X-nya sama dengan apa? Min 1 ya.
Nah, maka min 1 tulis di sini. Nah, kemudian dari situ, satu yang ada di paling depan itu turun. Nah, terus yang di sini kalikan dengan nilai yang di kiri. Berarti kan perkaliannya min 1 ya, taruh di sini. Tambahkan dengan yang atas. Berarti teman-teman dapat apa? 4. Terus 4 kalikan lagi sama yang kiri tadi. Jadi dapat min 4. Ditambah 1 kali min 1, 0. Nah, berarti kalau ini udah 0, yang di sini itu akan menjadi hasil baginya. Berarti itu apa? Kalau X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, maka kan hasilnya X pangkat 2 ya, yang terbesar. Berarti di situ nanti akan dapat apa? X kuadrat ditambah 4X ditambah sama 1. Jadi nilai yang ada di sini itu mewakili koefisien-koefisien dari X pangkatnya. Nah, jadi nanti seperti apa? Teman-teman itu menghitung limit untuk X mendekati min 4X plus 1 ya. Nah, maka nanti dapatnya apa? 1 min 2. Nah, jadi nanti harus diingat ya, cara melakukan pembagian pada polinomial. Barangkali besok tipe soalnya seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau nggak ada, nanti saya lanjutkan. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Berarti kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian ada lagi soal yang dia itu menghitung limit, tetapi sekarang X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Dan dia itu memuat bentuk akar ya. X-nya menuju min tak hingga dalam soal ini. Nah, jadi nanti teman-teman kalau dapat tipe soal yang seperti ini, X-nya menuju min tak hingga atau plus tak hingga, fungsinya berbentuk pecahan, terus salah satu unsur yang di pembilang atau penyebut itu memuat akar kuadrat. Nah, maka langkah pertama adalah teman-teman itu mengidentifikasi sama penyebut ya. Kan ini X kalau pangkat 2 kalau keluar dari akar kan juga X pangkat 1 ya. Jadi teman-teman tentukan pangkatnya yang paling besar mana. Nah, kan pangkatnya sama ya. Nah, berarti artinya apa? Yang dipilih adalah X pangkat 1. Kalau misalkan yang di atas pangkat tertingginya X kuadrat, yang bawah itu X pangkat 1, maka nanti yang dipilih yang X kuadrat tadi ya. Nah, terus yang X pangkat teman-teman pilih tadi itu kegunaan di pembilang sama penyebut. Nah, tapi di seperti ini ya. Nah, terus supaya kita itu bisa menghitung limitnya, maka nilai mutlaknya nanti itu kan harus dilepas tandanya. Nah, maka teman-teman harus ingat definisi nilai mutlak X positif, yaitu dia akan bernilai X, atau dia akan... Nah, kemudian karena X-nya itu menuju minta hingga, artinya apa? X-nya itu menggunakan definisi si negatif dari nilai mutlak X-nya ya, yang ada di sini. Nah, maka sekarang masing-masing nilai mutlaknya X, teman-teman ganti sama min X. Yang bawah juga sama ya. Maka kita akan punya apa? Terus di sini min X-nya, teman-teman mau masukkan ke dalam akar. Berarti kan apa? Kalau masuk ke dalam akar ini kan dikuadratkan ya. Min X kalau dikuadratkan hasilnya X kuadrat. Maka di dalam akar sekarang punya apa? 7 plus kuadrat gitu ya. Nah, berarti akan diperoleh limit X mendekati 3 dibagi sama akar dari 7 per X ditambah sama 27. Nah, teman-teman kalau punya dari 1 per X pangkat N ya, maka hasilnya itu adalah 0. Begitu pula kalau apa? X-nya menuju pesta hingga ya, sama aja. Dengan catatan N-nya itu apa? Lebih besar dari 0 ya.
Maksudnya untuk N yang positif. Nah, maka dari sini kalau misalkan teman-teman punya min 5 per X, kan sama aja min 5 kali 1 per X ya. Kalau ini 0, maka hasilnya juga 0. Nah, berarti nanti dapat apa? 0 plus 3 dibagi akar 0 plus 27. Berarti hasilnya adalah 3 per akar 27, akar 3 ya. Ini kan dapat seperakar 3 per akar 3. Nah, maka jadi nanti hati-hati ya. Kalau misalkan menjumpai perhitungan limit menuju min tak hingga atau plus tak hingga, terus fungsinya pecahan, dan salah satunya itu ada yang memuat akar kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi itu variasi soal terakhir ya di bab 3 mengenai limit dan kekontinuan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak atau mau lanjut? Belum, Kak. Berarti kita lanjut ya. Nah, kemudian berdasarkan kisi-kisi yang kemarin, nomor terakhir di bab 4 itu kan materinya diferensiasi atau turunan atau derivatif. Itu kan hanya tentang apa? Diferensiasi implisit ya. Nah, jadi salah satu contoh soalnya ini juga soal ITS tahun lalu ya. Nah, jadi cuma ini soalnya lebih diperluas ya. Pertanyaannya adalah dapatkan persamaan garis singgung dari kurva ini yang melalui titik 1,2. Nah, jadi pertama teman-teman ingat kalau misalkan kita itu ingin cari persamaan garis singgung, lalui. Kan di sana iri dan sama kemiringan garis, mereka kan saling di titik yang dilalui. Jadi kalau nanti persamaan garis singgungnya melalui 1,2, maka nilai gradiennya itu adalah teman-teman mencari rumus dx dulu, terus nanti xy-nya itu teman-teman ganti nilainya sama 1,2. Nah, jadi kan pertama teman-teman harus mencari dx-nya ya. Kalau punya persamaannya itu adalah ini. Nah, maka itu kita akan selesaikan dengan diferensiasi implisit. Nah, jadi pertama di diferensiasi implisit ada beberapa hal yang teman-teman harus ingat dulu. Jadi pada diferensiasi implisit, nanti persamaannya itu akan memuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, dan kemudian teman-teman harus mencari turunan dari fungsi yang bervariabel X dan juga fungsi yang bervariabel Y. Nah, maka nanti harus ingat konsep ini. Kalau teman-teman mencari turunan, notasinya ddx ya, dari fungsi yang bervariabel X, misalkan X pangkat N, maka turunannya itu pakai konsep yang sudah kita kenal sebelumnya, berkurang satu menjadi pangkat N-1. Itu sudah selesai. Nah, akan tetapi kalau nanti itu variabel Y gimana? Jadi teman-teman mencari turunan atau ddx dari Y pangkat N. Pertama hasil berkurang satu. Nah, terus karena di sini turunannya terhadap X, ini variabelnya Y, maka belakangnya ddx-nya ditulis lagi, variabel y-nya tulis di sini. Jadi pembedanya di sini. Setelah dapat turunannya yang ada di depan, belakangnya wajib teman-teman kali sama dy dx. Kalau mencari turunan dari y pangkat n. Oke, jadi pertama nanti ini harus diingat-ingat. Kemudian ada beberapa rumus turunan yang teman-teman harus ingat ya. Kalau kalau y-nya bentuknya perkalian, u kali v, aksen kali v, ditambah u kali v aksen. Begitu pula, maka y aksennya pakai rumus u aksen kali v dikurangi u kali v aksen dibagi sama v kuadrat ya. Nah, jadi konsep diferensiasi implisit nanti ingat ini, terus juga ingat rumus-rumus turunan ya. Kalau misalkan bentuknya perkalian atau
pembagian. Nah, sekarang kita tulis ulang ininya ya, rumusnya yang mau dicari turunannya. Oke, saya copy ulang saja di bawah supaya kita tidak scroll. Jadi pertama teman-teman mau cari DDX-nya dulu ya, operator turunan. Jadi yang kiri DDX, semuanya tulis X pangkat 3 min 2X kuadrat Y plus 2XY kuadrat min Y pangkat 3 plus 3 DX dari 0. Terus yang kiri teman-teman uraikan jadi satu persatu dulu ya. DDX dari X pangkat 3, 2X kuadrat Y, 2XY kuadrat, dikurangi DDX dari Y pangkat 3, yang kanan tetap ya. Nah, ini hasilnya tulis dulu. Turunan dari fungsi konstan, hasilnya kan pasti 0 ya. Terus ini bisa cari secara langsung ya berapa? 3X kuadrat. Nah, yang ini kita yang akan uraikan satu persatu di bawah ya. Karena dia bentuknya perkalian. Ini juga kita uraikan di bawah saja. Oke, pertama yang A. Minusnya saya tinggal dulu. Nanti waktu disubstitusi lagi aja ya dikali min. Y. Nah, itu kan bentuknya U kali V ya. Maka nanti turunannya pakai rumus apa? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, sekarang U-nya yang 2X kuadrat, V-nya yang Y. Berarti V aksennya adalah 4X ya. Dikali sama V, ditambah U. Nah, sekarang V aksen. Y kalau diturunkan kan 1 ya. Nah, terus belakangnya. Nah, maka nanti teman-teman dapat apa? 4XY ditambah 2X kuadrat dy dx. Terus sekarang yang B. Berarti yang B teman-teman cari turunan 2XY kuadrat. Sama, bentuknya juga U kali V ya. U-nya yang 2X, Y-nya, maaf, Y kuadratnya sebagai V. Berarti U aksennya kan 2 ya. Dikali V, ditambah U, kali V aksen. Belakangnya dikali dy dx. 4XY kali dy dx. Nah, sekarang yang C. C teman-teman punya apa? ddx dari Y pangkat 3 dy dx. Jadi pokoknya kalau turunannya untuk fungsi bervariabel Y setelah dapat turunan, belakangnya harus dikali dy dx gitu ya. Nah, sekarang baru teman-teman tulis ulang jadi satu di sini. Berarti yang hasil pertama tadi teman-teman punya 3X kuadrat. Dikurangi hasil A. Berarti 4XY. Terus dikurangi lagi sama 2X kuadrat dy dx ya. Kemudian apa? Ditambah sama B ya. Berarti 2Y kuadrat X dikurangi hasil C. Min 3Y kuadrat kali dy dx. Terus ditambah, berarti kan bahwa ada suku-suku yang dia itu memuat dy dx, ada yang tidak. Nah, sekarang teman-teman kelompokkan antara suku-suku yang memuat dy dx dan yang tidak dalam dua ruas yang berbeda. Nah, maka yang ada dy dx-nya saya pindah ke kanan ya. Maka yang kiri sisakan yang 3X kuadrat, min 4-nya pindah ke kanan. Berarti apa? Min 2X kuadrat dy dx jadi positif 2X kuadrat dy dx. Kemudian min 4XY, 3Y kuadrat dy dx ya. Nah, terus yang ruas kiri tulis tetap. Ya, tapi nulisnya di belakang ya. Jadi yang depan itu tulis yang 2X kuadrat, min 4XY. Nih, dy dx-nya tulis di belakang ya. Berarti kalau teman-teman mau cari dy dx-nya saja, berarti apa? Nilai yang ada di ruas kiri, itu kan teman-teman dy dx kan ya?
Ini. Nah, jadi pertama sudah dapat dx-nya. Nah, terus kan disuruh buat nyari gradiennya ya. Karena mau cari persamaan dx di titik yang dilalui tadi. Titiknya tadi berapa? 1,2 ya. Berarti kita tulis ulang rumus dx-nya. Pokoknya kalau dapat soal diferensiasi implisit, kuncinya adalah solusinya cukup panjang ya. Nanti ngerjainnya pelan-pelan aja, tapi sambil diteliti. Daripada teman-teman nelitinya di akhir terus ada part yang salah, kan harus menghapus ya. Dan ngerjainnya kan pakai ballpoint. Nah, menghapusnya kan repot nanti ya. Jadi lebih baik pelan-pelan aja ngerjainnya, tapi sambil diteliti sekaligus. Nah, berarti di sini tuh artinya apa? X-nya teman-teman ganti nilainya 1, Y-nya diganti 2 ya. Berarti dapat apa? 3 kali 1 kuadrat. Min 4 kali 1 kali dibagi 2 kali 1 kuadrat, 3 kali 2 kuadrat ya. Berarti sama dengan dibagi 2 min 8 plus 12. Yang atas 3, yang bawah 6 ya. Berarti dapatnya setengah. Persamaan garis singgung dengan gradiennya itu adalah setengah dan dia melalui sebuah titik, yaitu bisa cari pakai rumus Y min Y0 sama dengan M kali M itu adalah koordinat titik yang dilalui oleh si persamaan garis singgungnya ya. Berarti apa? Y min 2 sama dengan setengah dikali X min 1 ya. Berarti Y min 2 sama dengan setengah X dikurangi setengah. Setengah ditambah 2 ya. Jadi teman-teman peroleh Y-nya adalah 1/2. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita nggak tahu ya besok soalnya itu hanya menghitung diferensiasi implisit saja, atau barangkali soalnya dikembangkan seperti ini ya. Jadi caranya tetap pakai diferensiasi implisit, tapi teman-teman mencari persamaan garis singgung gitu ya. Jadi nanti teman-teman ingat aja bahwa kalau mau cari gradien, itu adalah nilai dx-nya di titik yang dilalui. Kalau itu masuk materi bab diferensiasi ya. Nanti teman-teman ingat konsep ini. Jadi sebenarnya di diferensiasi implisit, kalau teman-teman ingat ini, ya, kemudian ini juga, untuk segala jenis soal apapun, saya rasa pasti bisa. Yang penting teliti ya, karena kan banyak sekali operasi penjumlahan, perkalian yang harus dilakukan. Jadi nanti silakan konsep ini teman-teman mulai hafalkan ya, kayak gitu. Jika ada pertanyaan silahkan ya, tentang diferensiasi implisit. Kak, Iya, itu kan yang tadi, yang mana ya? Yang apa namanya? Turunannya yang 2x pangkat 2 y, itu kan hasilnya 4xy plus 2x kuadrat. Nah, itu kalau misalnya dimasukin ke fungsinya lagi, kan depannya fungsinya itu kan min ya. Berarti itu kayak dikali minus semua gitu ya. iya betul. Ini depannya dikali min. Oh, Makanya yang ini tadi kan dapatnya langsung minus semua ya. iya, berarti itu harus ngikutin yang depannya gitu ya, Kak. Iya betul. Jadi tetap mengikuti nilai asli yang ada di sini ya. Minnya nggak saya taruh supaya nanti tandanya tidak nyampur di sini ya. Jadi saya biasanya minusnya ditinggalin aja. Nanti langsung dikali min waktu kita substitusi nilai-nilainya. Tapi kalau misalkan minnya mau ditaruh di sini sekalian, takutnya lupa juga boleh ya. Maka nanti hasilnya ini depannya langsung dikasih minus. Iya, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Atau ini saya kasih tambahan ya, di bab 5 itu kan juga ada konsep aturan rantai. Nah, cuma kan sebenarnya ini nggak ada di kisi-kisi ya. Cuma ini tadi keluar di soal yang
hari Rabu. Kan kalkulus 1 ada yang ujiannya hari Rabu ya, hari ini. Nah, jadi dia itu ada soal yang pakai konsep aturan rantai. Artinya soal nomor 5 itu bukan diferensiasi implisit, tapi cari turunan pakai aturan rantai. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman punya fx, misalkan akar dari 3x ya, dibagi sama 2x. Nah, disuruh buat nyari f aksen. Itu apa? Nah, tadi soal di hari Rabu atau hari ini ya, itu seperti ini. Nah, maka ini untuk mengantisipasi ya, barangkali besok keluar, tapi kayaknya sih nggak bakal keluar ya, karena kan kisi-kisinya tertulis jelas diferensiasi implisit ya. Ya cuma ya untuk jaga-jaga saja. Pertama, teman-teman kalau punya fungsi bentuknya akar, dulu sehingga jadi pangkat pecahan. Nah, berarti kan akar kuadrat itu artinya pangkat setengah ya. Nah, maka kalau kita nyari f aksen, itu seperti U pangkat N. Berarti kalau U pangkat N, teman-teman, turunannya apa? Kan pangkatnya kali ke depan, yaitu setengah. Kemudian U-nya, yaitu 3x plus 1, pangkat 3, dibagi 2x. Pangkatnya kan berkurang 1 ya. Jadi yang awalnya pangkat setengah, sekarang jadi min setengah. Nilai yang ada di dalam kurung. Jadi kita nyari turunan dari nilai yang dipangkatkan tadi, yaitu 3x plus 1 per 2x. Ini ada pangkat tiganya, maaf. Ya ini, kalau cari turunan ddx dari u pangkat n, di mana u itu adalah fungsi x. Jadi u bentuknya bisa jadi x kali x kuadrat, ditambah cos x, dan seterusnya. Nah, maka nanti turunannya itu adalah n kali u pangkatnya. Gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, makanya tadi u-nya kan kita anggap yang ini kan. Berarti setengah kali U pangkatnya berkurang 1, terus dikali turunan nilai yang kita pangkatkan tadi. Nah, sekarang kita mau uraikan dulu yang ini. Kan itu bentuknya U per V ya. Berarti nanti turunannya adalah U aksen kali V min U kali V aksen dibagi sama V kuadrat. Nah, maka apa? U-nya itu yang atas. Nah, maka U-an 3x plus 1 pangkatnya sekarang jadi 2 dikali turunan yang ada di dalam kurung. 3x plus 1 turunannya adalah 3 ya. Maka dapat nanti apa? 9 kali 3x plus 1 kuadrat. Maka V aksennya adalah 2. Nah, maka sekarang bisa disubstitusi ya. Nanti dapatnya apa? Setengah. Ini langsung saya pecah ya. Jadi apa? 3x plus 1 pangkatnya langsung saya eksponen ya. Terus yang bawah berarti pangkatnya berapa? 2x pangkat min setengah ya. Itu konsep ini. M dipangkatin N, maka dapatnya A pangkat MN per B pangkat N, itu sama aja kayak A pangkat N dibagi A, oh maaf kok A, B pangkat N juga. Ini ya. Maka saya uraikan seperti yang di sini. Nah, terus yang hasil U per V tadi, teman-teman tulis ya. Langsung saya kali ya. U aksen kali V. Maka saya dapat, atau ya sudah deh ditulis satu-satu aja ya, supaya nggak bingung. Dikurangi U, dikali sama V aksen. Terus dibagi sama V kuadrat. Nah, terus mungkin ada pertanyaan. Kita kalau misalkan jawab sampai sini aja gimana? Boleh nggak? Jawabannya tergantung dosennya ya. Kadang ada yang harus sampai bentuk paling sederhana. Nah, jadi kalau misalkan memungkinkan untuk disederhanakan, teman-teman sederhanakan saja ya. Dan kalau waktunya masih ada, masih cukup gitu ya. Nah, jadi cara menyederhanakannya seperti ini. Yang ini ditulis ulang, tetap ya. Nah, terus perhatikan nilai yang ada dalam kurung.
Kan ada dua suku ya. Ini yang depan, ini yang belakang. Kita mau faktorkan keluar faktor-faktor yang sama. Pertama, dia sama-sama ada unsur 2. Nah, maka duanya keluarkan. Kemudian dia sama-sama punya 3x plus 1. Yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 3. Maka yang pangkat terendah itu keluarkan. Jadi 3x plus 1 kuadratnya itu dikeluarkan. Nah, kemudian yang penyebutnya saya keluarkan juga, 2x pangkat 2. Nah, berarti sekarang yang di dalam kurung tinggal apa? Ini, kalau yang 2 sama ini udah keluar, berarti sisanya apa? X sama 9 kan ya? Berarti sisanya 9x. Dikurangi, kalau yang belakang sisa apa? Duanya udah keluar. Ini yang pangkat 2 udah keluar. Berarti sisa pangkat 1 aja kan ya? Sama 1. Nah, terus baru teman-teman sederhana. Terus apa lagi yang bisa dicoret? Ini habis, ini pangkatnya jadi setengah ya. Terus yang ini habis, ini pangkatnya 3/2. Berarti nanti dapatnya apa? Yang atas tinggal 3x sama 6x plus min 1 ya. Yang bawah apa? 2x ya, akhirnya ini ya. Kalau ditulis dalam bentuk paling sederhana. Ya, semoga besok nggak ada ini ya, karena kalau di kisi-kisi kan hanya diferensiasi implisit. Cuma ini untuk jaga-jaga saja. Nanti teman-teman eh, bisa pelajari juga ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Aku nggak ada sih, Kak. Kalau misalkan nggak ada, ini jenis soal terakhir ya, yang kita bisa bahas untuk hari ini.